Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Marnilawati. Pada video kali ini saya akan membahas tentang uji Pirate Simple T-Test dalam SPSS. Nah, sebelum kita masuk ke dalam input data, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari uji Pirate Simple T-Test. Uji Pirate Simple T-Test adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok data yang berpasangan atau berhubungan. Sehingga untuk melanjutkan ke uji ini, data harus berdistribusi normal. Syarat dari uji Pirate Simple T-Test, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan signifikan antara kedua data. Artinya, perlakuan atau metode pembelajaran yang kita gunakan itu sangat berpengaruh. Adapun jika signifikannya itu lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Artinya perlakuan atau metode yang kita gunakan tidak memberikan perubahan yang bermakna secara statistik. Nah, ini untuk langkah-langkahnya dapat kita lihat. Nah, untuk lebih mendalam, mari kita langsung masuk ke SPSS. Sebelum masuk SPSS, saya mempunyai data. Nah, ini adalah data peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia melalui penggunaan media pembelajaran berbasis ChatGPT pada siswa SMK. Saya mempunyai data itu yaitu nilai pretest dan posttest siswa. Saya akan ingin melihat apakah ada peningkatan dari hasil belajar setelah menggunakan media pembelajaran berbasis ChatGPT pada siswa SMK. Yang pertama yang kita lakukan adalah harus input data, setelah itu kita analisis uji sampel t-testnya, kemudian baru kita lanjut ke outputnya, simpulkan. Nah, ini sudah ada data SPSS yang kosong, data view dan variabel view. Kita copy salin, tempel pada bagian data view. Nah, ini kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ke dalam SPSS di data view, Ctrl V. Nah, di dalam sini kita akan ganti di variabel view-nya, ganti pre. Ini adalah pretest. Kemudian ini ganti post. Kemudian pada labelnya kita ketik pre-test. Kemudian pada label yang kedua kita ketik post-test. Oke, untuk desimalnya kita ganti jadi 0. Nah, kemudian setelah kita ganti di dalam sudah menginput data, kita lihat di data view-nya. Nah, di sini sudah ada pre dan post. Kemudian setelah itu sudah kita masukkan, kita lanjut analyze. Kita masuk ke analisisnya, data SPSS-nya. Kemudian compare-min. Setelah itu kita Pirate Simple T-Test. Nah, kita masukkan nilai variabelnya pre, kemudian variabel 2-nya kita masukkan post. Nah, setelah itu baru kita oke-kan. Nah, setelah dapat seperti ini, maka kita akan melihat nilai means-nya. Dari Pirate Sample statistiknya, kita dapat langkah ketiga, yaitu kita langsung melihat outputnya. Ada 3, Pirate Sample statistik, Pirate Sample correlation, dan Pirate Sample t-test. Nah, ini akan kita baca nih input data output datanya. Nah, saya sudah mempersiapkan hasil output datanya. Pada data ini 61,64, 61 mensnya itu pretest 61,64,
sedangkan post testnya itu 78,16. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, berdasarkan data Pirate sampel statistik ini, berdasarkan hasil analisis Pirate sampel statistik diperoleh nilai rata-rata pretest sebesar 61,64 dan nilai rata-rata post-test sebesar 78,16 pada 25 siswa. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan rata-rata. Nah, berdasarkan rata-rata ada peningkatan rata-rata hasil belajar sebesar 16,52 poin setelah diberikan menggunakan media ChatGPT pembelajaran. Selain itu, nilai simpangan baku pada pretest sebesar 5,758. Nah, ini kita lihat di standar deviasinya terdapat nilai simpangan bakunya 5,758 dan pada post-test sebesar 7,198 yang mengindikasikan adanya variasi hasil belajar siswa setelah menggunakan media ChatGPT. Jadi ketika dilihat standar deviasinya, maka terindikasi variasi hasil belajarnya itu dalam menggunakan media ChatGPT itu berpengaruh. Kemudian kita akan lihat data Pirate Sample Correlation, nilai signifikannya dari pretest dan post-test dapat disimpulkan berdasarkan hasil Pirate Sample Correlation-nya diperoleh nilai korelasi antara skor pretest dan post-test sebesar 0,985 dengan nilai signifikannya 0,000. Maka hal ini dikurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara nilai pretest dan post-test siswa. Dengan demikian, perubahan hasil belajar sebelum dan sesudah perlakuan terjadi secara konsisten dan terukur. Kemudian kita lanjut yang ketiga, yaitu berdasarkan Pirate Simple Test. Kita baca terlebih dahulu. Nah, di sini nilai mains-nya itu nilai rata-ratanya negatif 16,520, kemudian standar deviasinya itu 1,828. Sini ada standar error dan signifikan to tailed-nya itu 0,00. Nah, dapat disimpulkan berdasarkan data tersebut bahwa berdasarkan hasil uji Pirate Sympathy Test diperoleh nilai signifikan to tailed-nya itu sama dengan 0,000 kurang dari 0,05 sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post-test. Nilai rata-rata selisih sebesar 16,520 menunjukkan bahwa skor post-test lebih tinggi dibandingkan pre-test. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan media ChatGPT yang diberikan terdapat peningkatan signifikan pada hasil belajar peserta didik. Nah, uji ini belum sampai seperti ini, kita akan lanjut ke uji endgame, maka kita akan mengetahui bagaimana efektivitasnya. Sebelum kita mengetahui uji tersebut berhasil atau tidaknya, maka kita melihat dulu apa pengertian dari uji endgame. Uji endgame adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat peningkatan hasil belajar siswa setelah diberikan perlakuan dengan membandingkan skor pretest dan post-test secara proporsional terhadap skor maksimum yang mungkin dicapai. Uji ini digunakan pada desain one group pretest post-test untuk mengetahui efektivitas suatu model, media atau strategi pembelajaran. Nah, adapun rumus endgame ini secara umum endgame sama dengan skor post-test dikurang skor pretest dibagi skor maksimum dikurang skor pretest. Nilai yang diperoleh menunjukkan persentase peningkatan kemampuan siswa setelah perlakuan. Kemudian kriteria interpretasi nilai endgame itu jika nilai G-nya itu lebih dari 0,70 maka dia kategori tinggi. Kemudian apabila 0,30 kurang dari G dan kurang dari 0,70 maka dinyatakan sedang. Jika nilai G-nya itu adalah kurang dari 0,30 maka dinilai rendah. Nah, untuk uji endgame ini mempunyai tabel tafsiran efektivitas endgame-nya, yaitu
Menurut Melzer dan Hake, persentase N-gain apabila kurang dari 40%, maka kategori efektivitasnya tidak efektif. Dan apabila 40% sampai 55%, maka kategorinya cukup efektif. Apabila 56% sampai 75%, maka dikatakan efektif. Dan apabila lebih dari 75%, maka dinyatakan sangat efektif. Nah, setelah kita lanjutkan ke input datanya, input data sudah selesai, kita akan lanjutkan uji N-gain. Setelah kita melakukan uji Pirate Simple T-Test, yang pertama yang kita lakukan adalah transform. Nah, data kita sudah ada ini, ada pretest dan posttest. Kita lanjut uji N-gain dari data Pirate Simple T-Testnya, transform, kemudian convert variable. Nah, kita akan membuat di bagian target ini adalah nilai post test dikurang nilai pretest. Sebelum kita masukkan ke rumus. Kemudian di bagian numeriknya, klik nilai post test dikurang nilai pretest. Oke. Nah, di sini sudah kita dapatkan nilai post test kurang pretest. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita akan membuat nilai skor ideal, transform, convert variable, kemudian kita lanjut di bagian targetnya kita ganti dengan skor ideal. Skor ideal, skor ideal kurang pretest Oke, bagian numeriknya kita menggunakan rumus 100 kemudian dikurang 100 dikurang nilai skor pretest. Nah, ini oke. Nah, setelah execute katanya kita akan lihat. Nah, ini skor ideal kurang pretest. Kemudian kita akan melanjutkan cara menghitung nilai N-gain skornya dengan cara transform, kemudian convert variable. Nah, ini sudah langsung masuk. Kita ganti menjadi bagian targetnya itu N-gain skor, kemudian bagian numeriknya post test. Nah, post test kurang ini, post test kurang pretest. Kemudian masukkan, kita bagi dengan nilai skor ideal. Nah, ini sudah didapat nilai N-gain-nya. Nah, ini sudah dapat. Maka di sini nilai N-gain skornya sudah ada. Kemudian untuk membacanya, tentu kita harus masukkan dulu persentasenya. Klik transform untuk menghitung persentasenya dalam bentuk persentase. Compare variabel, kemudian ketik N-gain
persentase, N-gain persen, kemudian di numeriknya diganti dengan N-gain score. Nah, ini N-gain score dikali 100, maka kita akan lihat hasilnya. Nah, ini sudah selesai. Kita lihat di data view, variabel data view-nya, N-gain persennya sudah muncul. Nah, ini kita akan menganalisis untuk mengetahui nilai rata-rata dari nilai pirate test yang tadi sudah kita masukkan. Cara menganalisisnya dari nilai N-gain, deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Setelah itu masukkan nilai N-gain score-nya, N-gain score sama N-gain persennya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul deskriptif statistiknya. Kita akan melihat nilai minimum maksimumnya, nilai mains-nya 0,44. Kemudian persennya 44,6, maksimumnya 67, dan minimumnya 29. Standar deviasinya 11,4677. Sehingga dapat disimpulkan, nah, apabila dia 40% sampai 55%, maka dikatakan cukup efektif. Nah, kita simpulkan dari hasilnya ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan hasil belajar siswa menggunakan media ChatGPT pada pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam hal ini, skor nilai yang dengan menggunakan ChatGPT cukup efektif daripada media sebelumnya. Berdasarkan hasil ujian, untuk mengetahui peningkatan efektivitas penggunaan media 44,62, kita bulatkan 62%, maka cukup efektif. Perlakuan pembelajaran yang diberikan dengan selisih rata-rata sebesar 0,4462. Nah, ini selisih rata-rata dari skor N-gain-nya, termasuk kategori sedang. Pada selisih rata-ratanya, kategorinya adalah kategori sedang nilai N-gain-nya, kemudian pada efektivitas N-gain-nya itu dikatakan cukup efektif penggunaan media ChatGPT pada pembelajaran bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa menggunakan media ChatGPT cukup efektif dan meningkatkan kemampuan peserta didik dilihat dari nilai persen pretest dan post-test. Nah, cukup sekian video kita kali ini terkait dengan uji Pirate Simple T-Test. Kita akan bertemu kembali pada video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.